Selamat datang di channel Semangat Sukses. Channel ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih kesuksesan dalam hidup. Di sini Anda akan mendapatkan berbagai tips dan inspirasi untuk mencapai tujuan Anda. Mulai dari tips cinta, karir, pendidikan, hingga pengembangan diri. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Di video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dan berguna bagi kita semua, yaitu cara agar pintar semua pelajaran. Kita semua pasti ingin menjadi orang yang pintar, bukan? Pintar adalah salah satu syarat untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Pintar juga dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan, dan belajar hal-hal baru. Tetapi, apakah pintar itu mudah atau sulit? Apakah kita sudah dilahirkan dengan tingkat kecerdasan tertentu, atau kita dapat meningkatkan kecerdasan kita seiring dengan waktu? Jawabannya adalah, pintar itu bisa dipelajari. Pintar tidak hanya ditentukan oleh faktor genetik, tetapi juga oleh faktor lingkungan, pengalaman, dan kebiasaan. Artinya, kita dapat menjadi lebih pintar dengan cara belajar dan berlatih secara terus-menerus. Lalu, bagaimana cara belajar dan berlatih agar pintar semua pelajaran? Apakah ada tips atau trik tertentu yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kecerdasan kita? Jawabannya adalah, ada. Ada banyak tips atau trik yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kecerdasan kita, baik itu kecerdasan intelektual, emosional, maupun sosial. Tips atau trik ini tidak hanya akan memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga akan membentuk kita menjadi individu yang lebih pintar dan terampil jangka panjang. Jadi, jika kalian ingin tahu apa saja tips atau trik yang dapat membantu kita menjadi pintar semua pelajaran, kalian sudah berada di tempat yang tepat. Di video ini, saya akan membagikan beberapa tips atau trik yang dapat meningkatkan kecerdasan kita. Jadi, simak baik-baik ya, teman-teman. Tips atau trik pertama, atur waktu belajar dengan baik. Atur waktu belajar dengan baik adalah salah satu tips atau trik yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan kita. Atur waktu belajar dengan baik dapat memberikan kita banyak manfaat, seperti meningkatkan konsentrasi, memori, dan produktivitas. Bagaimana cara mengatur waktu belajar dengan baik? Mengatur waktu belajar dengan baik adalah menentukan kapan, di mana, dan berapa lama kita belajar, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas kita. Mengatur waktu belajar dengan baik juga berarti menyesuaikan ritme dan gaya belajar kita, sesuai dengan kondisi dan preferensi kita. Dengan mengatur waktu belajar dengan baik, kita dapat meningkatkan konsentrasi kita pada materi yang sedang kita pelajari, tanpa terganggu oleh hal-hal yang tidak penting dan mengganggu. Dengan mengatur waktu belajar dengan baik, kita dapat meningkatkan memori kita dengan mengulang dan mengingat kembali materi yang telah kita pelajari, sehingga tidak mudah lupa. Dengan mengatur waktu belajar dengan baik, kita dapat meningkatkan produktivitas kita dengan menyelesaikan tugas dan target yang telah kita tentukan, sehingga tidak menumpuk atau terlambat. Jadi, jangan malas untuk mengatur waktu belajar dengan baik, ya, teman-teman. Mengatur waktu belajar dengan baik secara rutin dan teratur, setiap kali kita ingin belajar sesuatu. Jadikanlah mengatur waktu belajar dengan baik sebagai cara untuk mengoptimalkan proses dan hasil belajar kita. Mengatur waktu belajar dengan baik dapat menjadi tips atau trik yang efektif dan praktis untuk menjadi pintar semua pelajaran. Tips atau trik kedua, buat lingkungan belajar yang nyaman. Buat lingkungan belajar yang nyaman adalah salah satu tips atau trik yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan kita. Buat lingkungan belajar yang nyaman dapat memberikan kita banyak manfaat, seperti meningkatkan fokus, keseimbangan, dan kejernihan mental. Apa itu buat lingkungan belajar yang nyaman? Buat lingkungan belajar yang nyaman adalah menyiapkan tempat, alat, dan suasana yang mendukung proses belajar kita, sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan kita. Buat lingkungan belajar yang nyaman juga berarti menghilangkan atau mengurangi hal-hal yang dapat mengganggu atau menghambat proses belajar kita, sesuai dengan kemampuan dan kesadaran kita. Dengan membuat lingkungan belajar yang nyaman, kita dapat meningkatkan fokus kita pada materi yang sedang kita pelajari, tanpa terganggu oleh suara, cahaya, atau bau yang tidak menyenangkan. Dengan membuat lingkungan belajar yang nyaman, kita dapat meningkatkan keseimbangan kita antara pikiran, tubuh, dan jiwa, tanpa terpengaruh oleh stres, depresi, atau kecemasan.
Dengan membuat lingkungan belajar yang nyaman, kita dapat meningkatkan kejernihan kita dalam berpikir, merasakan, dan bertindak, tanpa terkecoh oleh ilusi, prasangka, atau kesalahan. Jadi, jangan lupa untuk membuat lingkungan belajar yang nyaman, ya, teman-teman. Buat lingkungan belajar yang nyaman secara rutin dan teratur, setiap kali kita ingin belajar sesuatu. Jadikanlah membuat lingkungan belajar yang nyaman sebagai cara untuk merawat dan menyayangi diri kita. Buat lingkungan belajar yang nyaman dapat menjadi tips atau trik yang sederhana dan sehat untuk menjadi pintar semua pelajaran. Tips atau trik ketiga, gunakan metode belajar yang efektif. Gunakan metode belajar yang efektif adalah salah satu tips atau trik yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan kita. Gunakan metode belajar yang efektif dapat memberikan kita banyak manfaat, seperti meningkatkan pemahaman, penguasaan, dan aplikasi materi. Apa itu gunakan metode belajar yang efektif? Gunakan metode belajar yang efektif adalah menggunakan cara-cara yang dapat membantu kita untuk mempelajari, menguasai, dan menerapkan materi yang kita pelajari, sesuai dengan tujuan dan sasaran kita. Gunakan metode belajar yang efektif juga berarti menggunakan cara-cara yang dapat membantu kita untuk belajar dengan lebih mudah, cepat, dan menyenangkan, sesuai dengan kemampuan dan minat kita. Bagaimana cara menggunakan metode belajar yang efektif? Menggunakan metode belajar yang efektif dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membaca, menulis, mendengar, berbicara, atau bermain. Menggunakan metode belajar yang efektif dapat dilakukan dengan berbagai teknik, seperti mind mapping, flashcard, mnemonik, atau kuis. Menggunakan metode belajar yang efektif dapat dilakukan dengan berbagai sumber, seperti buku, video, podcast, atau internet. Dengan menggunakan metode belajar yang efektif, kita dapat meningkatkan pemahaman kita tentang materi yang kita pelajari, tanpa merasa bingung, salah, atau ragu. Dengan menggunakan metode belajar yang efektif, kita dapat meningkatkan penguasaan kita terhadap materi yang kita pelajari, tanpa merasa sulit, frustrasi, atau menyerah. Dengan menggunakan metode belajar yang efektif, kita dapat meningkatkan aplikasi kita terhadap materi yang kita pelajari, tanpa merasa sia-sia, tidak berguna, atau tidak bermakna. Jadi, jangan ragu untuk menggunakan metode belajar yang efektif, ya, teman-teman. Gunakan metode belajar yang efektif secara rutin dan teratur, setiap kali kita ingin belajar sesuatu. Jadikanlah menggunakan metode belajar yang efektif sebagai cara untuk mengoptimalkan proses dan hasil belajar kita. Gunakan metode belajar yang efektif dapat menjadi tips atau trik yang efektif dan praktis untuk menjadi pintar semua pelajaran. Tips atau trik keempat, ulangi dan review materi yang telah dipelajari. Ulangi dan review materi yang telah dipelajari adalah salah satu tips atau trik yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan kita. Ulangi dan review materi yang telah dipelajari dapat memberikan kita banyak manfaat, seperti meningkatkan memori, pemahaman, dan penguasaan materi. Apa itu ulangi dan review materi yang telah dipelajari? Ulangi dan review materi yang telah dipelajari adalah mengingat dan menyegarkan kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya, baik itu dari buku, video, podcast, atau sumber lainnya. Ulangi dan review materi yang telah dipelajari juga berarti menguji dan mengevaluasi pemahaman dan penguasaan kita terhadap materi yang telah kita pelajari, baik itu dengan cara membuat rangkuman, menjawab pertanyaan, atau membuat kuis. Bagaimana cara mengulangi dan mereview materi yang telah dipelajari? Mengulangi dan mereview materi yang telah dipelajari dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membaca kembali catatan, menonton kembali video, mendengarkan kembali podcast, atau mencari informasi kembali di internet. Mengulangi dan mereview materi yang telah dipelajari dapat dilakukan dengan berbagai frekuensi, seperti setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan, tergantung pada tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut. Dengan mengulangi dan mereview materi yang telah dipelajari, kita dapat meningkatkan memori kita dengan cara yang lebih kuat dan tahan lama, tanpa mudah lupa atau hilang. Dengan mengulangi dan mereview materi yang telah dipelajari, kita dapat meningkatkan pemahaman kita dengan cara yang lebih mendalam dan komprehensif, tanpa ada celah atau kekurangan. Dengan mengulangi dan mereview materi yang telah dipelajari, kita dapat meningkatkan penguasaan kita dengan cara yang lebih baik dan efisien, tanpa ada kesalahan atau kelemahan. Jadi, jangan malas untuk mengulangi dan mereview materi yang telah dipelajari, ya, teman-teman.
Mengulangi dan mereview materi yang telah dipelajari secara rutin dan teratur, setiap kali kita ingin mengingat, memahami, atau menguasai sesuatu. Jadikanlah mengulangi dan mereview materi yang telah dipelajari sebagai cara untuk mengonsolidasikan dan memperbaiki diri kita. Mengulangi dan mereview materi yang telah dipelajari dapat menjadi tips atau trik yang efektif dan praktis untuk menjadi pintar semua pelajaran. Tips atau trik kelima, diskusikan materi yang telah dipelajari dengan orang lain. Diskusikan materi yang telah dipelajari dengan orang lain adalah salah satu tips atau trik yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan kita. Diskusikan materi yang telah dipelajari dengan orang lain dapat memberikan kita banyak manfaat, seperti meningkatkan pemahaman, keterampilan komunikasi, dan hubungan sosial. Apa itu diskusikan materi yang telah dipelajari dengan orang lain? Diskusikan materi yang telah dipelajari dengan orang lain adalah berbagi dan bertukar informasi atau pengetahuan yang telah kita pelajari dengan orang lain, baik itu teman, keluarga, guru, atau siapapun itu. Diskusikan materi yang telah dipelajari dengan orang lain juga berarti mendengarkan dan menghargai pendapat atau perspektif yang berbeda dari kita, baik itu setuju, tidak setuju, atau netral. Bagaimana cara diskusikan materi yang telah dipelajari dengan orang lain? Diskusikan materi yang telah dipelajari dengan orang lain dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti berbicara, menulis, mengirim pesan, atau video call. Diskusikan materi yang telah dipelajari dengan orang lain dapat dilakukan dengan berbagai topik, seperti pelajaran, hobi, berita, atau apapun itu. Diskusikan materi yang telah dipelajari dengan orang lain dapat dilakukan dengan berbagai tujuan, seperti belajar bersama, berdebat, atau bersenang-senang. Dengan mendiskusikan materi yang telah dipelajari dengan orang lain, kita dapat meningkatkan pemahaman kita dengan cara yang lebih luas dan fleksibel, tanpa terbatas, kaku, atau dogmatis. Dengan mendiskusikan materi yang telah dipelajari dengan orang lain, kita dapat meningkatkan keterampilan komunikasi kita dengan cara yang lebih baik dan efektif, tanpa bingung, salah, atau ragu. Dengan mendiskusikan materi yang telah dipelajari dengan orang lain, kita dapat meningkatkan hubungan sosial kita dengan cara yang lebih baik dan harmonis, tanpa sombong, angkuh, atau arogan. Jadi, jangan ragu untuk mendiskusikan materi yang telah dipelajari dengan orang lain, ya, teman-teman. Mendiskusikan materi yang telah dipelajari dengan orang lain secara rutin dan teratur, setiap kali kita ingin berbagi, bertukar, atau belajar dari orang lain. Jadikanlah mendiskusikan materi yang telah dipelajari dengan orang lain sebagai cara untuk berinteraksi dan berkembang bersama. Mendiskusikan materi yang telah dipelajari dengan orang lain dapat menjadi tips atau trik yang bermanfaat dan cerdas untuk menjadi pintar semua pelajaran. Tips atau trik ke-6, beri dirimu reward atau hadiah. Beri dirimu reward atau hadiah adalah salah satu tips atau trik yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan kita. Beri dirimu reward atau hadiah dapat memberikan kita banyak manfaat, seperti meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, dan kebahagiaan. Apa itu beri dirimu reward atau hadiah? Beri dirimu reward atau hadiah adalah memberikan sesuatu yang menyenangkan atau bermakna bagi diri kita sendiri, sebagai bentuk penghargaan atau pengakuan atas usaha atau prestasi yang telah kita lakukan. Beri dirimu reward atau hadiah juga berarti memberikan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita, sebagai bentuk pemenuhan atau kepuasan atas tujuan atau harapan yang telah kita capai. Bagaimana cara beri dirimu reward atau hadiah? Beri dirimu reward atau hadiah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membeli sesuatu, makan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Beri dirimu reward atau hadiah dapat dilakukan dengan berbagai ukuran, seperti besar, sedang, atau kecil, tergantung pada tingkat kesulitan dan pentingnya usaha atau prestasi yang telah kita lakukan. Beri dirimu reward atau hadiah dapat dilakukan dengan berbagai frekuensi, seperti setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan, tergantung pada jumlah dan kualitas usaha atau prestasi yang telah kita lakukan. Dengan memberi dirimu reward atau hadiah, kita dapat meningkatkan motivasi kita untuk belajar dan berprestasi dengan lebih baik, tanpa merasa terpaksa, bosan, atau tidak termotivasi. Dengan memberi dirimu reward atau hadiah, kita dapat meningkatkan kepercayaan diri kita dengan mengakui dan menghargai diri kita sendiri, tanpa merasa rendah, minder, atau tidak percaya diri. Dengan memberi dirimu reward atau hadiah, kita dapat meningkatkan kebahagiaan kita dengan menikmati dan mensyukuri diri kita sendiri,
tanpa merasa sedih, stres, atau tidak bahagia. Jadi, jangan lupa untuk memberi dirimu reward atau hadiah, ya, teman-teman. Memberi dirimu reward atau hadiah secara rutin dan teratur, setiap kali kita berhasil melakukan sesuatu yang baik atau hebat. Jadikanlah memberi dirimu reward atau hadiah sebagai cara untuk menghargai dan menyayangi diri kita. Memberi dirimu reward atau hadiah dapat menjadi tips atau trik yang menyenangkan dan cerdas untuk menjadi pintar semua pelajaran. Itulah beberapa tips atau trik yang dapat membantu kita untuk menjadi pintar semua pelajaran. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.